Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang Supply Chain Management dengan melakukan simulasi bir game. Dalam simulasi ini, kalian akan bekerja secara berkelompok dan setiap anggota kelompok akan mendapatkan peran dalam rantai pasok. Ada 4 peran utama yang akan dimainkan, yaitu retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Jika jumlah anggota kelompok kalian lebih dari 4, maka ada beberapa peran yang bisa dimainkan oleh 2 orang sekaligus. Pembagian peran ini sepenuhnya diserahkan kepada kelompok masing-masing. Melalui simulasi ini, kalian akan memahami bagaimana aliran barang dan informasi bergerak dari hulu ke hilir, serta bagaimana keputusan setiap peran dapat mempengaruhi seluruh rantai pasok. Sebelum kita mulai simulasi, mari kita pahami dulu apa itu beer game. Jadi, beer game ini merupakan sebuah model simulasi yang menggambarkan aliran informasi dan material di dalam suatu saluran produksi dan distribusi. Dalam model ini terdapat 4 peran utama, yaitu retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur atau pabrik. Setiap peran punya tanggung jawab dan keputusan masing-masing dalam menjaga keseimbangan antara permintaan pelanggan, persediaan barang, dan pesanan ke pemasok berikutnya. Nah, model ini pertama kali dikembangkan oleh J. W. Forster pada tahun 1950, kemudian disempurnakan oleh Institut Teknologi atau MIT pada tahun 60. Nah, dalam permainan ini, setiap pemain nanti akan melakukan beberapa aktivitas utama, yaitu menerima pesanan yang masuk dari pihak di bawahnya dalam rantai pasok, menerima pengiriman barang dari pihak di atasnya atau dari hulu, memperbarui lembar permainan atau playsheet yang mencatat jumlah pesanan, pengiriman, dan persediaan yang sedang beredar, lalu melakukan pengiriman barang ke pihak yang memesan, dan terakhir memutuskan jumlah barang yang akan dipesan untuk periode berikutnya. Setiap keputusan yang dibuat dalam permainan ini akan mempengaruhi ketersediaan stok dan kelancaran rantai pasok secara keseluruhan. Jadi, penting untuk berpikir strategis dan berkomunikasi dengan baik antar peran. Oke teman-teman, kita mulai untuk tutorialnya bermain simulasi supply chain management melalui game Gear. Nah, di sini saya juga sudah membuat playsheet untuk teman-teman isi untuk masing-masing peran pada anggota kelompok masing-masing. Penentuan perannya saya bebaskan untuk setiap kelompok. Yang penting setiap peran itu terisi. Jadi ada 4 peran. Yang pertama adalah retailer, wholesaler, distributor, sama manufaktur. Nah, kita mulai langkah-langkahnya. Pertama, 1 orang saja membuat hostnya dulu atau membuat room untuk game bermainnya. Caranya, buka link beergame.masystem.com lalu bikin new game. Misalnya katakanlah kelompok 1. Lalu di bawahnya kita advance untuk misalnya 20 minggu aja. Jadi durasinya kita batasi untuk 20 minggu aja. Kemudian start a new game. Nah, nanti 1 orang yang membuat ini memilih perannya ya, memilih 1 perannya. Misalnya retailer. Nah, tinggal di sini siapa yang berperan sebagai retailer, misalnya Siska. Kalau misalnya ada 2 orang berarti Siska dan misalnya Yuli gitu ya. Ini disesuaikan dengan anggota kelompok masing-masing. Kalau memang ada anggota yang berlebih gitu ya, jadi dia bisa satu fungsi, 1 peran difungsikan oleh 2 anggota. Kemudian kita let's go. Nah, setelah itu diamkan, tunggu anggota lain untuk masuk sesuai dengan perannya masing-masing. Di sini kan tinggal ada wholesaler, distributor, sama manufaktur. Caranya sama seperti tadi, jadi tinggal buka browser, kemudian masuk ke beer game-nya. Nah, tapi bukan new game lagi, tapi join game.
Join game di sini cari nama game yang sudah dibuat tadi ya, paling atas kelompok 1. Join game. Nah, peran dia sebagai apa? Peran dia misalnya sebagai wholesaler. Dia namanya misalnya Eka. Nah, wholesaler sudah terisi ya, ada retailer, ada Siska, wholesalernya ada Eka. Nah, tinggal distributor dan manufaktur. Untuk distributor sama ya, tinggal join game aja, cari gamenya kelompok 1, join game. Ini perannya sebagai distributor, misalnya yang berperan namanya Asep. Nah, tadi kayaknya untuk yang peran manufaktur, kita lihat di game kita kayaknya sudah ada yang masuk tuh ya, karena ini banyak sekali yang bermain juga tuh. Jadi manufakturnya sudah digunakan gitu ya oleh orang lain. Nah, kalau teman-teman kondisinya seperti ini, berarti buat host atau room baru lagi, karena setiap orang harus memiliki perannya masing-masing. Itu roomnya adalah kelompok 1, kemudian sisa manufaktur. Let's go. Nah, ini sudah semua peran terisi ya, ada retailer, kemudian ada wholesaler, lalu ada distributor, lalu ada manufaktur, dan nama yang memfungsikannya masing-masing. Nah, ini kan minggu pertama ya, setiap peran itu masih di fase minggu pertama, ini juga minggu pertama. Di minggu pertama tinggal diisikan data aja, data yang ada di minggu pertama di playsheet ini sesuai datanya. Di sini sudah terlihat tuh ya, customer order. Kita mulai dari retailer, customer order. Customer ordernya, customer order itu ini ya, jadi pesanan yang masuk dari hilir kita, yaitu dari, kalau retailer pesanannya kan dari customer. Nah, customer ini memesan ke retailer sebanyak 4 botol ya. Di sini tinggal ditulis 4. Kemudian incoming ordernya berapa retailer? Incoming ordernya adalah orderan atau stok yang akan masuk di minggu berikutnya. Jadi minggu berikutnya akan nambah nih stoknya 4. Jadi di sini tinggal tulis incoming delivery-nya adalah 4. Lalu stok dimulainya berapa? Di sini terlihat stok saat ini ada 12. Nah, ini yang hijau-hijau dibiarkan karena ini autofill, jadi tidak usah diisi. Tinggal new order. New order kita kosongkan dulu, kita ke outgoing transport. Outgoing transport adalah pesanan yang akan dikirim di minggu berikutnya, yaitu sebanyak 4 buah gitu ya. Nah, di sini outgoing transportnya 4. Nah, baru ini yang kita isi new order. New order ini apa? New order ini adalah pesanan yang kita kirim ke wholesaler atau ke hulu. Ya, kalau retailer mesannya ke wholesaler mesannya ke distributor, dan distributor mesannya ke manufaktur. Untuk mengisi stok yang ada di sini gitu ya. Jadi untuk mengisi ini strateginya apa? Kita pahami pola customer order sebetulnya ya, sama melihat seberapa sisa stok yang ada. Agar pertama kita tidak ada backlog atau misalnya kekurangan stok padahal order customernya banyak, dan berikutnya juga sama. Jadi di sini bebas, ini keputusan gamenya di sini, keputusan teman-teman memperhatikan pola customer order dan juga memperhatikan stok yang ada. Anggaplah saya akan mengisinya 5. Nah, kemudian di sini juga di playsheet akan saya isi 5. Gitu ya. Lalu kita akan klik place order. Nah, setelah mengklik place order, ini akan tulisannya waiting for place. Kenapa? Karena data tadi akan dikirim ke hulu, yaitu ke wholesaler. Nah, wholesaler menerima data kita gitu ya, tapi dia masih di minggu pertama semuanya bermain dulu gitu, sehingga nanti di retailer akan masuk ke minggu berikutnya, karena ini masih pada minggu pertama. Di wholesaler juga sama, untuk mengisi playsheetnya wholesaler sama seperti retailer tadi ya. Jadi customer ordernya di sini 4 ya. Lalu outgoing incoming delivery-nya ada 4. Stok di sini 12. Lalu new ordernya nanti dulu, outgoing transportnya 4. Gitu ya. Anggaplah di wholesaler kita akan memesan 4. Wholesaler memesannya ke siapa? Ke distributor, ke hulunya gitu ya. Tapi customernya wholesaler adalah si retailer. Customernya retailer adalah si konsumen gitu ya.
Jadi kalau dari hulu ke hilir dan hilir ke hulu. Kita place order. Ini juga waiting. Nah, tinggal ke distributor. Tapi kalau misalnya teman-teman bermainnya langsung 4 orang, itu kan tidak harus saling tunggu menunggu ya, semua saling klik, itu cepat gitu. Karena saya memainkan 4 peran, jadi agak lama karena saya harus mengklik satu persatu antar mukanya. Nah, ini tampilan distributor. Distributor customer-nya siapa? Wholesaler ya. Terus dia akan memesannya ke manufaktur. Di sini sama pengisian untuk playsheet-nya, customer order juga. Di sini datanya disesuaikan dengan yang tampil di workspace-nya si distributor ya. Lalu incoming delivery-nya 4. Dia stoknya mulai dari 12. Nah, lalu outgoing transportnya ada 4. Nah, kita katakanlah si distributor ini akan mengisi misalnya 5 ya, kita place order. Jangan lupa untuk juga mengisi di sini ya, ini ordernya 5. Di sini belum ada backlog. Nah, si distributor sudah, tinggal menunggu si manufaktur. Manufaktur juga pengisiannya sama. Di sini manufaktur customer ordernya 4 ya. Lalu stoknya berapa? Stoknya 12. Dia langsung ke stoknya gitu ya. Lalu outgoing transportnya berapa? Misalnya di best practice-nya biasanya manufaktur itu dapat stok dari supplier gitu ya, bahan-bahan bakunya. Tapi di game ini dia yang memproduksi sendiri gitu ya. Dia yang bahan-bahannya dari dia sendiri gitu, pabrikasinya. Langsung aja outgoing transportnya 4. Nah, dia akan order apa? Dia akan order 5 misalnya. Sebenarnya ordernya ini adalah ke supplier tadi ya, ke supplier tadi. Di sini dia bedanya dengan yang lain, dia ada produksi lead time-nya. Jadi produksinya ada memasuki 2 tahap, tahap pertama dan tahap kedua, biasanya masing-masing 4 gitu ya. Jadi dia memproduksinya 2 tahap gitu dan masing-masing 4 stok untuk produksinya. Kita place 6. Di place it-nya kita taruh new ordernya adalah 6. Nah, masuklah kemudian ke minggu kedua. Pada setiap role sudah masuk ke minggu kedua ya. Ini juga sudah masuk ke minggu kedua, ini juga sudah masuk ke minggu kedua secara otomatis kalau semuanya sudah terisi. Lalu dimulai lagi ke masing-masing. Jadi tidak perlu saling menunggu ya. Jadi mengisi ini tuh kalau memang sudah berubah minggunya, tinggal langsung diisi saja gitu. Nah, ini disesuaikan lagi pengisian terus sampai 20 minggu kemudian nanti baru teman-teman selesaikan gamenya gitu ya. Kalau misalnya sudah 20 minggu, kalau sudah 20 minggu nanti tinggal di quit misalnya ya. Nah, nanti di sini ada laporan-laporan grafiknya ya, laporan tentang stok-stok yang memang di data stok pada setiap peran masing-masing ya, incoming ordernya seperti apa, akumulasinya seperti apa. Ini ada datanya. Nah, kalau sudah terisi semua selama 20 minggu ini nanti teman-teman lihat di total recapnya ya. Di sini bisa terlihat di total recapnya, tinggal nanti tinggal langsung dibuatnya grafiknya dari sini aja. Dibuat grafik gitu ya, dibuat chartnya dari sini, mau pakai chart view atau apa gitu ya. Nah, ini seperti ini total untuk biayanya. Ini tinggal diperbaiki judulnya atau mau diperbesar, dikasih warna lain silakan. Nah, ini screenshot untuk ini ya, screenshotnya ini masing-masing aja deh. Misalnya di retail, nanti di bawahnya screenshot daripada hasil grafik yang ada di BeerGame-nya. Yang mana? Yang ini nih. Nah, yang ini nih. Ya, jadi screenshot satu-satu gitu. Distributor, ini kan ada dari retailer, khusus retailer. Nah, ini retailer. Jadi cuma ada 1 2 3. Jadi yang retailer men-screenshot data retailer, yang wholesaler screenshot data wholesaler, dimasukkan ke playsheet masing-masing ini.
Nah, untuk teman-teman yang memahami keterangan ya, demand fulfill itu maksudnya apa, backlog itu apa. Jadi backlog ini kalau misalnya customer mintanya 5, ternyata stok kita baru 1, sehingga kan sisa 4 lagi. Nah, 4 lagi itu adalah backlog, pesanan yang harus dipenuhi karena adanya jumlah yang tidak terpenuhi atau pesanan yang tertunda. Untuk backlog sendiri pada itu akan menambah cost gitu ya. Tapi di sini sudah ada perhitungannya. Jadi setiap ada terjadi backlog itu akan menambah cost sekitar 25 cost per unit. Holding cost ini apa? Holding cost ini biaya untuk menyimpan stok, dihitung per unit stok terakhir, tarifnya per unit 5. Jadi terlalu banyak stok juga tidak bagus. Misalnya kita banyakin stok biar tidak ada backlog juga tidak bagus, karena akan ada biaya penyimpanan stok di sini sebagai holding cost ya, dihitung nanti per unit stok akhir, tarifnya $5 per minggu. Ini juga. Itu saja teman-teman untuk mengisinya. Silahkan mencoba. Nanti yang dikumpulkan adalah playsheet masing-masing kelompok yang memang sudah diisi berdasarkan permainan game supply chain yang sudah teman-teman jalankan bersama kelompoknya masing-masing. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.